Kamu perlu lihat buku ini. Isinya dominan foto-foto sih. Tapi ini akan membantumu menemukan apa yang kamu cari. Kamu bawa aja dulu. Wah, ini dia Pak yang saya cari. Ini bangunannya masih utuh semua sampai sekarang Pak. Ya, coba aja kamu datangin. Rata-rata dekat sini semua kok. Oke, makasih Pak. Izin saya jalan dulu. Gak perlu buru-buru juga. Menulis tentang sejarah perang itu bagus. Tapi setidaknya habisin dulu kopinya. Satu pesan saya. Kalau kamu datangin benteng-benteng itu nanti, resapi benar-benar kehadiranmu di sana. Benteng-benteng itu memang bisu. Tapi percayalah, mereka akan bercerita banyak padamu. Terima kasih Pak. Saya akan ingat pesan-pesan Bapak. Kalau gitu, saya izin jalan dulu Pak. Ya, silakan. Udah, nggak apa-apa, aman-aman. Wah, makasih Pak. Ya. Duluan ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syarif, kalau nanti udah selesai, tolong balikin bukunya ya. Oke, sip Pak. Masa lalu adalah misteri. Untuk menyibak secuil tabirnya, kita perlu mendatangi jejak-jejaknya. Disinilah aku sekarang, menyusuri jalan-jalan yang menanjak dan berkelok, yang diteduhi pohon-pohon berusia ratusan tahun, yang dikelilingi birunya samudra beraroma garam, yang dijuluki kota seribu benteng, sisa dari sejarah masa lalu. Pulau Weh yang molek. Inilah titik henti pertamaku. Tepat di depan sebuah prasasti bertuliskan Bunker Jepang 1942. Kesenyapan ini mengantarkanku pada lorong gelap dan sunyi, beraroma lembab dan pengap. Dengan bantuan sedikit cahaya, kutapaki satu demi satu anak-anak tangga hingga sampai ke dasar bunker. Aku meraba-raba, seketika dilingkupi kegamangan, seperti orang yang kehilangan arah. Tanpa cahaya, manusia nyaris kehilangan harap. Dan perang adalah kegelapan yang paling pekat. Di sini, di tempat ini, aku menyadari sesuatu yang tak bernyawa sekalipun tetaplah memiliki ruh dan senantiasa hidup. Hanya saja, barangkali kita terlanjur menganggapnya sebagai benda mati. Benar kata orang-orang, pulau ini adalah tempat yang tenang. Lebih tepatnya, santai. Siapa sangka kalau pulau sekecil ini dulunya pernah sangat sibuk. Ribuan tentara Nippon pernah menjadi penghuninya. Para pekerja dari luar pulau didatangkan untuk membangun benteng-benteng pertahanan. Merasakan ketenangannya, sulit memercayai kalau pulau ini pernah menjadi basis pertahanan penting bagi Jepang saat Perang Asia Timur Raya. Tapi apa yang kulihat ini adalah bukti kalau semua itu nyata adanya.
Sebuah bunker yang tampak seperti rumah Teletubbies menghadap ke laut lepas. Rumput hijau yang menyelubunginya menandakan kalau usianya sudah sepuh. Aku masuk dengan kepala merunduk. Dinding-dindingnya telah berlumut, serupa tangan ibu yang berkeriput. Tangan yang selalu menunggu dengan sepenuh rindu untuk mendekap. Perjalanan seringkali memberikan lebih dari apa yang kucari. Aku menyebutnya sebagai kejutan. Dan kali ini, kejutan itu adalah seseorang yang tampak sedang sangat menikmati hidupnya. Sampai-sampai dia tidak menyadari kehadiranku di sini. Kenalkan, aku Syarif. Aku Vena. Apa aku sudah mengganggumu ya? Enggak kok. Aku sering ke tempat ini kalau ada kesempatan. Suasananya asik untuk berkontemplasi. Kau udah di daratan? Iya. Kamu warga sini? Ya, rumahku di sekitar sini. Pertama kali ke sini. Di sini ada beberapa spot yang menarik sih untuk dikunjungi. Kalau kau Tanpa tidak kupinta, keberatan, dia mulai bercerita. Sesuatu yang lazim kutemui di daerah-daerah yang menjadi lokasi tujuan wisata. dan mungkin kau suka diving, snorkeling. Enggak. Aku kesini bukan untuk itu. Lalu, Ya, aku sengaja datang untuk tempat ini. pantai di sini indah-indah loh. Sayang sekali kalau kamu nggak berminat. Aku kan tidak bilang begitu. Mungkin lain kali. Untuk saat ini, aku hanya ingin datang untuk melihat beberapa benteng yang ada di sini. Apa kau peneliti sejarah? Apa hanya peneliti sejarah yang boleh datang ke tempat seperti ini? Kalau begitu, kau pasti punya alasan yang sangat kuat. Mengingat, jarang sekali orang mau pergi ke tempat seperti ini. Aku sedang menulis buku dengan latar kisah Perang Asia Timur Raya. Jadi, aku perlu datang ke tempat ini untuk melihat langsung beberapa peninggalannya. Andai banyak orang sepertimu, tempat ini pastinya tak akan sesepi ini. Orang-orang datang dengan tergesa-gesa, lalu pergi begitu saja, tanpa sempat meresapi apa yang terjadi di masa lalu. Masa lalu tidak bisa dilupakan begitu saja. Kita akan selalu terhubung dengannya. Karena tanpa ada masa lalu, tak akan ada masa depan. Tak akan ada cerita tentang kita, kan? Kita. Merasakan suasana Sabang sekarang, rasa-rasanya hampir tidak bisa dipercaya. Kalau Sabang dulunya pernah menjadi pelabuhan bebas paling sibuk, bahkan jauh sebelum Jepang menguasai pulau ini, kan? Kamu bukan orang pertama yang mengatakannya. Tapi kenyataannya memang begitu. Bukan saja sibuk, tetapi Sabang merupakan pelabuhan yang paling penting di sepanjang jalur Selat Malaka hingga Asia Timur. Bahkan lebih penting dari Singapura. Selama ini, aku hanya membayangkan Aceh sebagai daerah paling barat Indonesia yang segala sesuatunya serba terbatas. Kamu sepertinya merepresentasikan apa yang dipikirkan banyak orang tentang Aceh. Gini ya Syarif, kalau kamu mau lihat Sabang atau Aceh, jangan lihat posisinya dari ibu kota negara kita, tapi lihatlah posisinya di peta dunia. Kamu akan melihat betapa strategisnya Aceh sebagai pintu masuk jalur maritim dunia. Itu artinya, kalau gerbang ini terjaga dengan baik, maka stabilitas negara-negara yang ada di sepanjang kawasan ini juga akan baik. Terkadang pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tidak selalu ada jawabannya di dalam buku-buku, tetapi kita temukan saat berdiam di suatu tempat, membiarkan diri menyatu dengan keadaan di sekitarnya, dan memberi jeda bagi pikiran untuk berkelana hingga jauh. Lalu, serpihan-serpihan masa lalu akan muncul seperti kepingan teka-teki. Saat melihat Vena,
aku seperti menemukan sekumpulan energi yang tersembunyi di balik kokohnya benteng ini. Tembok-tembok yang dibangun di atas kerinduan yang digadaikan, sekaligus tempat untuk memupuk harapan akan hari esok yang menjanjikan. Ada pengorbanan yang tertanam di dasarnya. Ada harapan yang meletup-letup di setiap ruangnya. Ada darah yang tumpah, ada nyawa yang terenggut. Ada doa yang selalu dilarungkan dari tempat yang jauh. Tak semestinya kita lupakan begitu saja, kan? Oh ya, kau akan kemana lagi setelah ini? Ke benteng Anoita mungkin. Kulihat di peta tidak begitu jauh dari sini. Nggak begitu dekat juga sih. Kalau kau tidak keberatan, aku bisa menemanimu. Setidaknya kau punya teman bicara. Apa tidak merepotkanmu? Aku sesekali juga pulang ke sini sih. Ya, mengapa tidak sekalian melakukan tapak tilas kan? Oke. Kita sudah sampai. Sebuah benteng yang posisinya persis di puncak bukit menghadap ke Selat Malaka. Benteng yang ini sangat strategis untuk mengintai kapal-kapal yang melintas di selat. Dengan bantuan teropong, mudah saja untuk memantau jarak kapal-kapal musuh yang mencoba mendekati pulau. Sebuah meriam dengan moncong yang panjang terbujur kaku di dalam benteng. Entah sudah berapa banyak amunisi dimuntahkan meriam ini. Sedang mikirin apa? Sebuah ironi. Maksudmu? Kita mengagumi benteng-benteng ini sebagai saksi sejarah. Meskipun usianya sudah puluhan tahun, tapi masih berdiri kokoh sampai sekarang. Tapi kita juga tahu betapa banyak pribumi yang diangkut dari luar, bahkan dari dalam pulau ini, diperas tenaganya secara paksa di sini. Bukankah itu ironi? Kekelaman dan penjajahan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, kan? Bersyukurlah, karena kita telah mengecap kemerdekaan. Oh ya, apa kau pernah dengar kalau tentara Nippon tidak hanya mengangkut laki-laki saja ke Sabang? Ya, aku pernah dengar. Para orang tua kami sering menceritakannya. Ya, supaya bagian dari sejarah itu tidak hilang begitu saja. Malang sekali ya, nasib perempuan-perempuan yang hanya dijadikan sebagai budak nafsu. Berkat kecerdikan masyarakat di sini, perempuan-perempuan di pulau ini jadi terlindungi. Pernah aku baca sih begitu. Setiap perang pastinya membutuhkan strategi, kan? Termasuk strategi untuk menundukkan keliaran manusia. Kamu terlihat sangat akrab dengan tempat ini. Tidak mungkin tidak. Aku dan anak-anak di pulau ini tumbuh dan besar bersama benteng-benteng ini. Begitu juga para orang tua kami. Oh ya, waktu kecil dulu aku sering bermain petak umpet. Persembunyian favoritku ada di benteng-benteng sekitar rumah kami. Aku merasa lebih aman dan terlindungi saat bersembunyi di sana. Walaupun pada akhirnya ketahuan juga. Teman-temanku pasti akan dengan mudahnya menemukanku. Kami tidak melihat benteng-benteng ini sebagai benda yang asing atau benda yang ditinggalkan oleh orang asing. Kami melihatnya sebagai sebuah warisan, peninggalan yang penting. Dari sini, benteng itu benar-benar terlihat tangguh, seperti seorang prajurit yang selalu bersiaga. Oh ya,
Aku ingin menunjukkanmu sesuatu. Penyerangan ke Sumatera? Ya, melihat kapal itu, aku jadi teringat kembali pada peristiwa ketika Amerika dan Inggris menyerang Jepang yang mendiami pulau ini di penghujung Perang Dunia Kedua. Itu salah satu pertempuran laut terbesar yang terjadi selama Perang Asia Timur Raya. Tentara sekutu mengerahkan peralatan tempur mereka tanpa ampun ke pulau, hingga membuat tentara Jepang porak-poranda. Mengapa harus dengan perang ya? Kamu bertanya padaku? Memangnya ada manusia lain di sini? Aku bercanda. Matahari sudah condong ke barat saat aku dan Vena tiba di kompleks benteng Baterai A. Ini benar-benar sebuah kompleks pertahanan yang lengkap. Aku takjub melihat formasi bangunannya yang lengkap. Kami berhenti di sebuah bangunan. Pintu masuknya terlihat mulai rusak. Ada sketsa wajah juga di sana. Ini tempat apa? Ini salah satu benteng yang juga dibangun untuk tahanan tawanan perang. Kebayang ya gimana rasanya kalau dikurung di sini. Saat itu belum ada listrik, gelap, dan pengap pastinya. Para tahanan yang dikurung di sini tentu merasa tersiksa tidak hanya secara fisik saja, tetapi juga secara psikis. Benteng-benteng di sini terlihat sangat terlindungi ya, nyaris tak terlihat dari permukaan. Benar-benar strategis. Iya, kelihatan sekali perencanaannya sangat detail dan sangat fungsional. Setiap lokasi sepertinya punya karakteristik sendiri ya. Tampaknya begitu. Sepanjang lorong yang kami susuri, aku memotret beberapa bagian yang menurutku penting untuk melengkapi objek ceritaku nanti. Pernah terpikir nggak sih, saat benteng-benteng ini dibangun dulu, dunia konstruksi belum semaju sekarang. Fasilitas juga masih sangat minim. Ya, kadang aku mikir gitu juga sih. Benar-benar mengagumkan ya. Semuanya dibangun dengan keterbatasan dan hanya mengandalkan tenaga manusia. Tetapi bisa kokoh berpuluh-puluh tahun sampai sekarang. Iya kokoh, tapi sayangnya Kenapa? terlalu banyak jejak vandalisme di tempat-tempat yang kita kunjungi tadi, termasuk di sini. Ya, bagi sebagian orang mencoret-coret tempat yang mereka singgahi itu adalah sebuah kegagahan. Padahal kan itu sama saja melecehkan tempat kita sendiri. Bagaimana mungkin kita melakukan itu pada bagian-bagian yang menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa kita sendiri? Ketidakpahaman membuat orang tidak peduli. Oh ya, ngomong-ngomong, apa kau akan menuliskannya dalam bukumu nanti? Yang mana? Yang baru saja kamu katakan padaku, itu terdengar heroik. Menurutmu? Harus. Baiklah kalau gitu. Yaudah, yuk ke sana. Oh ya, bukankah di sini seharusnya juga terdapat meriam? Ada, tapi meriam-meriam di setiap benteng sudah dipindahkan ke Pantai Kasih. Kecuali yang di Danau Hitam tadi. Selain lebih terawat, keberadaan meriam-meriam itu juga menambah nilai estetis Pantai Kasih. Pantai Kasih? Iya, Nama yang indah. Perang memang pantas dikutuk, tetapi ada kalanya juga, seperti fondasi yang menjadi susunan kepingan-kepingan cerita sebagai sejarah bagi masa depan. sejatinya perang adalah perjuangan yang nggak pernah selesai kan? Perang? Iya, aku teringat obrolan kita tadi. Perjuangan kalian pastinya lebih berat.
Ya namanya juga perjuangan. Kalau mudah namanya permainan. Topik-topik berat terasa jadi ringan ya saat dibicarakan sambil menyeruput kopi. Ya itu makanya warung kopi selalu ramai dan hal-hal rumit bisa disederhanakan di sana. Siska, hey. Kamu terlihat berbeda, Fen. Berbeda gimana? Tidak seperti gadis kebanyakan yang kulihat di sini. Anggap saja aku adalah simbol keberagaman yang terus terpelihara di sini. Salah satu simpul dari sejarah masa lalu. Oh ya, ngomong-ngomong, apa yang membuatmu tertarik menuliskan semua ini? Untuk sesaat, aku jadi termenung, memikirkan ulang apa yang membuatku ingin menuliskan tentang semua kisah ini. Satu-satunya alasan yang kupunya ialah karena benteng-benteng itu sebenarnya memiliki kisah dan kenangannya sendiri. Kisah-kisah itulah yang telah membentuk peradaban di tanah ini. Kisah-kisah yang sejatinya takkan pernah hilang, kecuali kita telah melupakannya atau menganggapnya tak lebih dari seonggok benda mati yang terus dibekap sunyi.